hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan lupa juga untuk mandi terlebih dahulu supaya ketika ibadah nanti adik-adik bisa semangat beribadahnya. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan diletakkan di dekat adik-adik ya. Ketika beribadah, adik-adik duduk yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran. Dan adik-adik dapat minta didampingi ya oleh orang tua selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi nih adik-adik yang makan pada saat ibadah sudah berlangsung. Saat ibadah berlangsung, adik-adik jangan ada yang bermain HP ya atau mainan lainnya. Adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat firman Tuhan, pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa adik-adik juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Kak! Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Iren udah Kak. siap buat ibadah hari ini? Sudah Kak, Kak Iben sudah siap belum? Tentunya juga aku udah siap nih Kak Iren. Apalagi adik-adik yang di rumah nih Kak. Bener banget Kak. Pasti mereka sudah lebih siap Kak. Sudah pakaian rapi, sudah mandi, Sudah terus sarapan Kak. udah siapin Alkitab juga buat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Apa yang Kakak Ibet ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini, untuk hari ini di mana kami boleh kembali beribadah untuk memuji, menari, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian. Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Halo adik-adik. Halo Kak Ibet. Halo juga Kak Iren. Wah, Kak Ibet apa kabarnya Kak? Aku tentunya luar biasa dong Kak Iren. Kalau Kak Iren? Aku juga luar biasa Kak. Kalau Coba adik-adik? kita tanya adik-adik yuk Kak. Oke Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa Kak katanya. Kurang semangat Kak Iren. Coba Wah. sekali lagi deh Kak Iren. Tanya kabar adik-adik. Oke Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kalau sudah luar biasa, Kak Iren dan Kak Ibet mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita sambil tepuk tangan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik. Nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik. Nanti masuk surga Baca terima kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Markas setan dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawannya? Tiap hari apa ya adik-adik? Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya, tunjuk dirinya anak sekolah minggu. Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi markas setan. Markas setan dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan.
Oke, adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Kairen tahu nggak tema firman Tuhan minggu ini tuh tentang apa ya Kak? Aku tahu Kak, Tentang apa Kak? tentang Yesus penolongku di dalam bahaya dan kesukaran Kak. Oh berarti sama nih Kak, kayak lagu baru yang mau kita nyanyiin judulnya Yesus Jagoanku Kak. Wah Kak Ibet dan adik-adik, lagu ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau menolong kita loh Kak. Oh di lagu ini juga Kak ternyata ada beberapa tokoh Alkitab loh adik-adik yang ditolong oleh Tuhan Wah Yesus. siapa aja Kak? Yang pertama ada Yosua adik-adik, terus ada Daud, ada Simson, dan yang terakhir yang menolong kita siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Wah Kak Ibet lagunya berarti bagus banget ya Kak. Iya betul Kak. Kalau kayak gitu Kak Iren, yuk adik-adik kita sama-sama belajar. Adik-adik boleh lihat Kak Iren dan Kak Ibet dulu ya menyanyi sambil pakai gerakan ya Kak Iren. Kita contohin dulu ya Kak. Iya betul. Oke Kak. Musik. Adik-adik gerakannya boleh lihat Kak Iren dan yang nyanyi Kak Ibet ya Kak. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Oke, adik-adik seperti itu lagu dan gerakannya. Sudah bisa adik-adik? Wah kalau begitu Kak Iren kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Jagoanku bersama-sama. Oke Kak. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, Seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa. seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya ya, ea ya ya, ea ya ya, ea. Ea ya
Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu kita hari ini. Kakak Iren dan Kak Ibet mau ingetin lagi nih untuk adik-adik yang di rumah, mama, papa juga opo. Minggu depan Kak Iren, Iya, Kak. adik-adik kita ada ibadah bersama keluarga. Kak. Jangan lupa juga Kak Ibet dan adik-adik dimulai jam 11 siang. 11.15 Kak Ibet. Oh iya benar Kak. Oke, demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk adik-adik semuanya dengan sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Apa yang Abang Abid ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabar adik-adik hari ini?
Abang yakin kabar adik-adik di rumah pasti sehat-sehat saja karena kita dijaga sama Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat. Betul adik-adik? Betul. Nah, adik-adik di rumah sudah siap belum ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Oke, kalau sudah, yuk kita ambil Alkitab kita. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini terambil dari Matius 14 ayat 27. Terambil dari Matius 14 ayat 27. Adik-adik sudah nemu? Sudah? Kalau sudah, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sudah? Yuk kita tutup Alkitab kita lagi adik-adik. Nah adik-adik, abang mau bertanya nih. Siapa yang tahu apa saja mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Betul adik-adik, ada banyak. Kita sebutin satu-satu yuk. Ada apa aja? Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Wah, terus ada apa lagi adik-adik? Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit. Betul, contohnya sakit apa aja adik-adik? Orang buta bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang lumpuh juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Terus ada apa lagi? Betul, masih banyak penyakit-penyakit di dunia ini yang bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Terus apa lagi ya mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Wah, hebat banget ya adik-adik. Masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Nah, sekarang adik-adik, Abang Abed mau ceritain nih salah satu mukjizat Tuhan Yesus yang terkenal banget. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air adik-adik. Wah, hebat banget ya. Tuhan Yesus ternyata bisa berjalan di atas air. Ada yang tahu nggak ya ceritanya seperti apa? Nah adik-adik, supaya kita semakin tahu lagi tentang cerita ini, Abang Abed mau ceritain nih sama adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Sudah siap belum? Kalau sudah, duduk yang manis, pasang kupingnya, dengarkan Abang Abed bercerita dengan baik. Oke? Oke. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan Tuhan Yesus menggunakan kapal. Karena Tuhan Yesus ingin berdoa terlebih dahulu di tempat itu. Nah adik-adik, sampai di tengah perjalanan, murid-murid Tuhan Yesus dihadapkan sama, wah ada apa ini adik-adik? Langitnya gelap, anginnya kencang, wah ombaknya tinggi. Nah ternyata adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus kena badai, terjebak badai adik-adik. Wah, murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan adik-adik. Mereka takut kalau mereka mungkin nanti akan tenggelam atau mereka akan mati. Wah adik-adik, semua murid-murid Tuhan Yesus di kapal itu benar-benar ketakutan. Mereka minta tolong. Tapi siapa yang mau menolong mereka di tengah badai? Tidak ada adik-adik, tidak ada seorang pun kecuali mereka di atas kapal itu.
Tapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus melihat nih dari kejauhan ada seseorang yang berdiri di atas air. Mereka ketakutan adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengira bahwa orang yang berdiri di atas air itu adalah hantu. Tapi tahu nggak adik-adik, siapa yang berdiri di atas air itu? Ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalian tidak perlu takut, ini aku, Tuhan Yesus. Wah, melihat itu murid-murid Tuhan Yesus merasa takjub. Mereka merasa senang dan juga kaget, kok bisa Tuhan Yesus berdiri di atas air adik-adik. Nah, setelah melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus pun penasaran. Akhirnya Petrus berbicara sama Tuhan Yesus. Tuhan, izinkan aku juga untuk berjalan di atas air menghampiri kamu. Lalu Tuhan Yesus mengizinkannya. Kira-kira Petrus bisa nggak ya berjalan di atas air? Ternyata adik-adik, Petrus mampu berjalan di atas air. Tapi adik-adik, saat Petrus sedang berjalan di atas air, Petrus merasakan angin semakin kencang, ombak semakin tinggi. Akhirnya Petrus merasa ketakutan. Akhirnya dia malah tenggelam. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mendengar permintaan tolong dari Petrus. Akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus. Saat ditolong, Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, kenapa iman kamu sangat kecil? Kenapa kamu tidak percaya sama aku? Akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus, membawa Petrus kembali ke kapal. Saat di kapal, murid-murid Yesus merasa sukacita karena mereka semakin percaya nih adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Akhirnya mereka sampailah di daratan. Nah, adik-adik, itu dia cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, gimana adik-adik? Tuhan Yesus kita sangat hebat, bukan? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang berkuasa di dunia ini adik-adik. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan di dunia ini. Hebat banget ya Tuhan kita adik-adik. Coba abang mau tanya, apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah hari ini? Nah, kalau adik-adik tadi dengerin apa yang abang ceritakan, tadi murid-murid Tuhan Yesus naik kapal, lalu mereka terjebak dalam badai yang besar. Mereka terjebak sama ombak yang tinggi dan angin yang kencang. Mereka merasa ketakutan. Mereka takut kalau mereka nanti akan kenapa-napa. Tapi pada saat mereka merasa ketakutan itu, ada satu orang yang datang kepada mereka. Siapa dia? Yang berdiri di atas air itu adik-adik, itu Tuhan Yesus. Nah, dari situ mau jelasin bahwa Tuhan Yesus mau bilang sama murid-muridnya bahwa tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus di sini yang menemani mereka. Sama-sama kita nih adik-adik. Kalau kita masih merasa takut, kita nggak perlu lagi takut karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Coba nih, misalkan adik-adik merasa takut, adik-adik tidak perlu lagi nih nangis kecengeng, mama, papa, aku takut. Karena ingat ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah, itu dia adik-adik. Siapa juga yang di sini masih merasa takut nih kalau di tempat yang gelap? Atau siapa yang adik-adik di sini yang takut saat disuntik? Atau apalagi ya? Siapa yang di sini adik-adik merasa takut saat menghadapi ujian di sekolah? Masih ada yang takut? Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa kita tidak perlu lagi takut adik-adik. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Asalkan kita mau mendengarkan setiap nasihat dari
orang tua kita dan mau melakukannya. Seperti itu adik-adik. Nah, tadi saat itu Tuhan Yesus kan berdiri di atas air. Lalu murid-murid Tuhan Yesus merasa heran, kok bisa ya Tuhan Yesus berdiri di atas air? Akhirnya ada satu murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Siapa namanya? Petrus, betul. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, izinkan aku untuk juga berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengizinkannya. Akhirnya Petrus pun berjalan di atas air. Tapi adik-adik, saat Petrus berjalan di atas air, Petrus merasa takut. Dia merasa kurang percaya. Akhirnya dia mulai tenggelam. Sama nih adik-adik, sama seperti kita. Kalau kita tidak percaya atau masih kurang percaya sama Tuhan, masih ragu-ragu, kita akan tetap dalam ketakutan itu adik-adik. Makanya supaya kita tidak lagi larut ke dalam ketakutan itu, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Betul adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita untuk menemani dan menolong kita. Nah, saat Petrus tenggelam itu, Tuhan Yesus diam aja atau enggak ya adik-adik? Tentunya tidak diam saja. Tuhan Yesus menolong Petrus. Nah, itu dia adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita dalam merasa kesusahan, kita lagi kesulitan, kita dalam bahaya, Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Asalkan kita apa? Mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau ngajarin kita supaya kita tidak perlu lagi takut sama apapun. Karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat hebat. Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia. Karena Tuhan mampu melakukan apa saja di dunia ini. Walaupun kita dalam bahaya, dalam kesulitan, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Karena Tuhan adalah penolong yang sejati adik-adik. Betul. Nah adik-adik, supaya kita semakin semangat nih adik-adik, supaya kita semakin percaya sama Tuhan, ya adik-adik, bangkit berdiri, kita mau angkat lagu pujian yang tadi kita nyanyiin saat ibadah. Ada yang ingat gak adik-adik lagu baru seperti apa? Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Masih ingat? Yuk kita nyanyiin sama-sama. Eya ya ya, 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 Yesus jagoan, takkan takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan 1000 musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus yang mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, 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 eya, eya ya ya, 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 eya ya ya. Yeay. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Aktivitasnya hari ini adalah ada ayat hafalan. Ayat hafalan dari mana ya? Dari 1 Petrus 5 ayat 7.
Ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Isinya adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu dia adik-adik aktivitas kita hari ini. Nanti jangan lupa adik-adik rekam ya, menggunakan video. Nanti videonya dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Bisa? Oke deh. Sekarang kita menutup dengan doa. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Apa yang Abang Abed katakan, adik-adik ikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, ajari kami supaya lebih berani, tidak takut akan apapun. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengisahkan tentang Yesus berjalan di atas air, yang mengajarkan kita untuk tidak takut lagi, tapi mau berani karena Tuhan Yesus telah menolong kita. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yuk adik-adik kita semua berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Kita ulang lagu ini sekali lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik kita mau berdoa. Apa yang Kakak Ira ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. atas pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah, Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu, dan juga boleh mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Biarlah dari ibadah ini kami boleh semakin terberkati setiap harinya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami untuk teman-teman kami
yang mungkin saat ini belum dapat beribadah. Biarlah Tuhan Kiranya Tuhan yang memberkati mereka sehingga minggu depan mereka boleh beribadah bersama kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami, untuk opung kami. Kiranya mereka boleh selalu sehat dan panjang umur. Tuhan, sekarang kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya kami boleh semakin baik lagi Tuhan. Esok hari dan sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anakmu. Kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Iskila.